Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Putriana Dwi Agustin dengan NIM 226111147. Hari ini saya akan membahas bagaimana penerapan mesin learning membantu dalam kemajuan bidang bioinformatika. Teknologi dalam pengetahuan pengelolaan data di bidang biologi telah mengalami perkembangan dari pengolahan data menggunakan metode sequencing, yaitu konvensional, menjadi Next Generation Sequencing atau NGS. Dari revolusi metode ini menyebabkan para peneliti berlomba-lomba untuk melakukan penelitian sehingga lonjakan data seiring waktu makin bertambah. Bioinformatika memiliki peran yang penting dalam menjembatani 3 bidang sekaligus, yaitu biologi, statistika, dan informatika. Relevansi machine learning dalam menganalisis data bioinformatika adalah dalam mengklasifikasi dan melakukan prediksi model. Aplikasi machine learning yang pertama yaitu analisis genomik, di mana analisis genomik adalah proses pendalaman dan pemahaman mengenai struktur, fungsi, dan interaksi gen di dalam genom pada suatu organisme. Metode analisis genomik meliputi sejumlah teknik dan alat yang digunakan untuk mempelajari genom, seperti sequencing DNA, analisis ekspresi gen, dan analisis variasi genetik. Penelitian yang telah dilakukan oleh Susanti pada tahun 2018 terkait analisis bioinformatika terhadap gen TP53 yang mengalami mutasi pada pasien yang mengidap penyakit kanker payudara. Aplikasi mesin learning yang kedua adalah prediksi struktur dan protein. Kemajuan yang signifikan ini dalam pemodelan struktur protein adalah pengembangan AlphaFold dan DeepMind. AlphaFold menggunakan pendekatan deep learning untuk memprediksi struktur protein dengan akurasi yang mendekati eksperimen. Penelitian yang telah dilakukan oleh Abdullah et al. Pada tahun 2022 mengenai pengembangan prediksi interaksi protein menggunakan machine learning dilakukan untuk melihat interaksi protein sehingga dapat menemukan target obat yang potensial. Prediksi struktur protein ini dapat dilakukan untuk memberikan gambaran awal sebelum melakukan penelitian. Sehingga saat penelitian, waktu yang dibutuhkan lebih efisien dan dapat mengetahui resiko-resiko yang mungkin saja terjadi pada saat penelitian. Pemanfaatan machine learning di bidang bioinformatik. Yang ketiga adalah metagenomik dan analisis mikrobioma. Melalui analisis berbasis data metagenomik dengan menggunakan pendekatan machine learning guna menyederhanakan dan mempercepat proses interpretasi data yang kompleks, data mikrobioma dapat mengungkapkan pola-pola kompleks yang tersembunyi. Dampak pada penelitian mikrobioma terhadap manusia adalah dengan adanya analisis mikrobioma memberikan wawasan mengenai hubungan antara komposisi mikroba dengan penyakit seperti diabetes dan obesitas. Machine learning memungkinkan analisis korelasi ini secara efisien sehingga treatment yang diberikan kepada pasien dapat disesuaikan dengan kebutuhan. Aplikasi yang keempat adalah drugs discovery dan rekayasa obat. Dalam proses penemuan obat dan rekayasa obat, machine learning memiliki peran yang penting dalam pengembangan obat. Pengembangan obat memiliki proses yang kompleks yang memakan waktu yang lama dan melibatkan identifikasi senyawa. Dengan adanya machine learning memungkinkan untuk mengidentifikasi senyawa, mengevaluasi interaksi potensial, dan menemukan target obat baru dengan waktu yang lebih efisien. Adapun aplikasi yang terakhir adalah terkait analisis data biomedis.
Dengan memanfaatkan machine learning, analisis data akan menjadi optimal dengan berbagai tujuan seperti deteksi penyakit, personalisasi pengobatan, dan evaluasi efektivitas terapi. Convolutional Neural Networks atau CNN menjadi metode yang efektif dalam analisis citra medis seperti CT scan, MRI, dan mamografi. CNN dapat mengenali pola spesifik pada citra medis dalam mendeteksi anomali seperti tumor ataupun lesi. Penelitian terkait penerapan machine learning pada analisis data biomedis telah dilakukan oleh Hermawati pada tahun 2021 terkait deteksi kanker paru-paru menggunakan data CT scan dengan model Max-R CNN. Adapun hambatan-hambatan atau tantangan yang harus dihadapi saat mengaplikasikan machine learning pada bidang bioinformatika, yaitu diantaranya kualitas dan kelengkapan data yang kurang, di mana data biologis seringkali tidak lengkap atau tidak berstandar sehingga memerlukan pre-processing yang intensif dalam menghadapi tantangan ini. Yang kedua adalah interpretasi hasil penelitian yang sulit. Model machine learning sering dianggap sebagai black box sehingga sulit dalam memahami bagaimana hasil yang diperoleh. Dalam menghadapi tantangan ini, kita bisa menerapkan machine learning dengan model yang sederhana sehingga interpretasi hasil dapat disampaikan dengan mudah. Yang ketiga adalah membutuhkan perangkat keras dan penyimpanan yang besar. Pengolahan data bioinformatika memerlukan perangkat keras yang kuat seperti GPU dan penyimpanan data yang besar karena pada satu genom atau satu gen memiliki banyak pengkodean protein atau sequencing. Yang terakhir adalah etika dan privasi data. Data biologis, terutama pada data genomik, sangat sensitif. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan privasi yang ketat untuk melindungi data individu. Adapun kesimpulan yang bisa kita peroleh dari paparan yang telah saya sampaikan, kesimpulannya adalah machine learning memiliki peran penting dalam bioinformatika, memungkinkan analisis data biologis yang kompleks menjadi lebih cepat dan efisien serta akurat, termasuk pada analisis genomik, prediksi protein, dan penemuan obat. Tantangan seperti kualitas data, privasi data dapat diatasi dengan preprocessing, model sederhana, dan cloud computing untuk memaksimalkan manfaat dalam ilmu, pengetahuan, dan kesehatan. Terima kasih saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat salah kata ataupun salah sikap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.